Dalam video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Prey, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Dan Trachtenberg. Film ini dibintangi oleh Amber Midthunder sebagai Naru, Dakota Beavers sebagai Taabe, Dane Diliegro sebagai Predator. Berlatar belakang di daerah Great Plains Utara, tahun 1719, terdapat suku Comanche. Di sana ada seorang wanita yang bernama Naru. Esok paginya, Naru dibangunkan dari tidurnya. Setelah bangun, ia kemudian pergi ke hutan untuk mencari umbi-umbian. Di sela-sela mencari umbi-umbian, dia melihat sebuah pohon. Kemudian ia berlatih melemparkan kapak. Melihat jejak hewan, Naru mencarinya, dan ia melihat seekor rusa. Seakan diserang, rusa itu tiba-tiba lari. Naru dan anjingnya mengejar rusa itu. Anjingnya berusaha agar rusa itu tidak kabur lebih jauh. Saat sudah dekat, Naru menyerangnya, namun tidak kena. Malah anjingnya terkena jebakan. Naru berusaha melepaskan dan mengobati ekor anjing itu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Naru dan anjingnya mencari sumber suara itu. Saat di tebing, ia melihat benda jatuh dari langit. Suatu pagi, Naru bersama Taabe sedang memburu elang. Saat Taabe bercerita, Naru berpura-pura tertidur. Melihat itu, Taabe memanah elang itu dan mengenainya. Naru marah karena dia menunggu elang itu berbalik agar tidak perlu menyeberangi sungai untuk mengambilnya. Di tempat lain muncul sebuah pesawat alien yang kemudian menghilang. Di sana juga terlihat sosok yang bisa menghilang yang disebut Predator. Di hutan, Naru sedang mencari tanaman obat bersama anjingnya. Saat kembali, ia mendapat kabar ada singa yang menyerang Puhi. Lalu mereka menyusuri hutan untuk menemukannya. Namun mereka tidak menginginkan Naru untuk ikut. Taabe meyakinkan yang lain bahwa dia bisa ikut, karena ia bisa melacak dengan baik dan dia tahu soal obat. Di tengah pencarian, Naru menemukan daun yang ada bercak darah. Saat anjingnya menggonggong, mereka menemukan Puhi dengan luka yang cukup parah. Naru mencoba mengobatinya, sedangkan yang lain membuat tandu. Saat malam tiba, Taabe ingin tinggal dan berburu. Mengetahui hal itu, Naru ingin ikut, namun oleh Taabe tidak diperbolehkan. Naru tetap bersama yang lain. Saat anjingnya menemukan sesuatu, Naru melihatnya. Ia menemukan tubuh ular yang sudah dikuliti dan menemukan jejak kaki yang cukup besar. Saat temannya mengajak jalan kembali, Naru ingin menemui kakaknya dan Paka diminta menemaninya. Naru dan Paka mencari Taabe, sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan pulang. Naru dan Paka bertemu Taabe. Taabe bertanya, kenapa Naru kembali? Ia menemukan jejak yang besar. Taabe mengira itu beruang. Namun menurut Naru itu bukan beruang. Karena mereka di wilayah berburu singa, mereka harus membereskan singa terlebih dahulu. Mereka bertiga dengan diam-diam ke sarang singa dan membuat rencana. Mereka memasang umpan. Naru dan Pak Aka menunggu di atas pohon. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Pak Aka diserang. Naru lalu waspada dan mencari singa itu. Singa itu naik ke atas pohon dan berusaha memojokkan Naru. Saat Naru sampai ke ujung ranting, ia terpleset dan cepat menembak singa itu. Naru jatuh dan pingsan. Saat bangun, Naru sudah berada di tenda bersama ibunya. Ia bertanya soal singanya. Ibunya menjawab, Taabe sedang mengejarnya. Naru ingin menyusulnya, namun oleh ibunya dilarang. Ibunya juga mengatakan bahwa Puhi selamat karena obat darinya. Taabe kembali dengan membawa singa itu dan menunjukkan kepada kepala suku. Karena hal itu, Taabe diangkat sebagai kepala suku yang baru. Saat Taabe bertemu Naru, ia mengatakan bahwa kita sudah berhasil. Namun menurut Naru belum, karena saat di atas pohon ia melihat kilat di perpohonan. Naru merasa ada sesuatu yang lain di luar. Ia ingin mencarinya jauh di luar pegunungan, namun oleh Taabe tidak diizinkan. Ia akan pergi sendiri jika perlu. Taabe melakukan Naru bisa berburu, namun Naru mengatakan ia bisa berburu. Pagi harinya, Naru diam-diam pergi mencari makhluk itu, karena ia ingin membuktikan perkataannya. Naru bersama anjingnya menyusuri sungai dan pegunungan. Saat memasuki hutan, ia menemukan cairan berwarna di pohon dan jejak di tanah. Naru mengukur jejak itu dengan kayu. Di sisi lain, Predator sedang melihat serigala yang sedang berburu kelinci. Serigala mengejar kelinci itu. Saat memperolehnya, Predator menyerangnya dan membuat serigala itu terlempar. Serigala berusaha menyerang Predator. Sampai akhirnya Predator membunuh serigala itu. Naru mencoba berburu kelinci dengan kampaknya, namun tidak mendapatkannya. Naru kemudian membuat tali untuk kampaknya. Setelah itu Naru belajar menggunakan kampak bertali itu. Ia kembali berburu kelinci. Kali ini Naru mendapatkan beberapa kelinci untuk makanannya. Pagi harinya, Naru kembali melanjutkan pencariannya. Ia menyusuri pegunungan dan sungai. Sedangkan Predator sedang membuat cindera mata dari kepala serigala itu. Saat Naru berada di padang rumput, ia melihat banyak bangkai kerbau sudah dikuliti.
Di tengah hutan, Naru terjebak di lumpur hisap. Ia berusaha keluar dari lumpur itu dengan menggunakan kampaknya. Beberapa kali ia gagal mengaitkan kampaknya ke akar pohon. Sampai akhirnya kampak itu terkait dan Naru bisa keluar dari lumpur hisap itu. Di sungai, Naru membersihkan diri dan senjatanya. Saat di tepi sungai, Naru melihat seekor beruang sedang makan. Saat Naru ingin memanahnya, panahnya rusak. Melihat Naru, beruang itu kemudian mengejarnya. Naru berusaha kabur dan ia berlindung di bawah kumpulan kayu. Naru melihat beruang itu bertarung dengan sesuatu yang tidak terlihat. Saat tubuh beruang itu diangkat dan darahnya mengalir ke tubuh predator, Naru baru melihat makhluk itu. Naru kemudian pergi dari tempat itu dengan menyusuri sungai. Di tengah hutan, Naru bertemu dengan teman-temannya yang sedang mencarinya. Naru menceritakan apa yang dia lihat kepada yang lain, namun mereka tidak percaya. Saat Naru ingin pergi, oleh temannya ditahan dan terjadi perkelahian. Naru kemudian diikat agar tidak kabur. Dari atas pohon, predator melihat mereka. Saat beristirahat, mereka merasa ada yang datang. Mereka pun bersiaga. Ternyata itu hanya gerombolan rubah. Salah satu dari mereka memanahnya. Kemudian ia melihat rubah yang terpanah itu. Tiba-tiba di tubuh orang itu muncul 3 titik merah. Orang itu lalu terkena seperti panah. Melihat hal itu, yang lain kemudian waspada. Mereka memanah predator itu dan membuatnya terlihat. Mereka berdua mencoba melawan predator itu, sedangkan Naru mencari senjatanya, yang ternyata senjatanya ada di samping mayat temannya. Dua temannya dipotong-potong oleh predator. Melihat itu, Naru berusaha lari. Naru berlari ke padang rumput. Tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang. Mereka berdua bersembunyi. Karena sudah terlihat mereka berdua lari, namun teman Naru terbunuh. Naru masuk ke hutan, tiba-tiba terkena jebakan dan tidak bisa lari. Naru ditemukan dan kemudian dibawa oleh para bandit yang sedang ada di situ. Saat tersadar, Naru berada di dalam kurungan. Ia berada di kemah para bandit. Ketua bandit marah karena Naru melukainya dan ingin membunuhnya. Namun oleh anak buahnya ditahan karena ia bisa digunakan sebagai umpan. Mereka juga menangkap Taabe. Naru dan Taabe dijadikan umpan oleh para bandit itu. Para bandit menunggu sampai predator datang. Saat menunggu, beberapa bandit dibunuh oleh predator. Naru dan Taabe berusaha melepaskan tali yang mengikat mereka. Dengan menggunakan jebakan hewan, mereka melepas talinya. Saat predator terkena jebakan, para bandit berusaha melumpuhkan dan menangkapnya. Namun bandit itu malah dibunuh oleh predator. Para bandit dibantai, sedangkan yang lain menembaki predator itu. Setelah semua dibunuh, predator mengobati dirinya sendiri. Taabe pergi untuk mencari kuda, sedangkan Naru pergi dari tempat itu dan kembali ke perkemahan bandit untuk menyelamatkan anjingnya. Di sana Naru berkelahi serta membunuh bandit yang ada di situ. Saat Naru mengobati kakinya, datang bandit yang kakinya terpotong, meminta tolong kepada Naru. Naru mengobati kakinya, sedangkan ia mengajari Naru menggunakan pistol. Naru merasa ada yang datang, ia kemudian sembunyi mendengarkan bandit itu. Sedangkan bandit itu pura-pura mati. Tanpa sengaja, predator menginjak kakinya yang membuat bandit itu berteriak dan dibunuh oleh predator. Saat predator hendak menembak anjing Naru, Taabe memukul kepalanya yang membuat topengnya lepas. Laser topeng itu mengarah ke sebuah pohon. Dan saat panahnya ditembakkan, tembakannya tidak mengenai anjing itu dan terbang menuju titik merah di pohon. Predator menembak Taabe namun tidak kena dan lagi-lagi panahnya menuju ke titik merah di pohon. Predator kembali memakai topengnya, sedangkan Naru mencoba menyiapkan pistolnya sesuai yang bandit tadi katakan. Saat predator teralihkan, Naru mencoba untuk menembaknya, namun pistol itu tidak berfungsi. Naru meneriakinya. Saat predator melihat Naru, Taabe menyerang dengan tombak milik predator dan menembus badannya. Taabe menyerang predator dengan panahnya. Beberapa kali predator terkena panah Taabe, sampai akhirnya ia menghilang. Naru dan Taabe mencarinya dengan waspada. Taabe merasakan sesuatu dan meminta Naru untuk lari. Tiba-tiba Taabe ditusuk oleh predator. Saat akan mendekati Naru, Taabe yang masih hidup menusuk kaki predator. Predator kemudian membunuhnya dan Naru pergi dari situ. Di tepi sungai, Naru membersihkan bekas darah sambil menangis. Sedangkan di perkemahan, ibu Naru mendapat berita kematian Taabe dan bersedih. Di tepi sungai, Naru melihat ketua bandit yang sedang cuci muka. Naru mendekatinya dan memukulnya. Naru memotong kaki bandit itu. Saat ia terbangun, ia pun terkejut. Ia kemudian mendekati Naru lalu mau menembak Naru, tetapi senjatanya tidak berfungsi. Naru yang memakan tanaman obat itu membuat tubuhnya dingin sehingga predator tidak bisa melihatnya. Predator mendekatinya lalu membunuh bandit itu. Dari belakang, Naru menembak predator yang membuat topengnya jatuh. Naru kemudian mengambil topeng itu dan bergegas pergi. Di dalam hutan dekat dengan kolam lumpur, Naru menyiapkan jebakan dan meletakkan topeng itu di sebuah batu. Predator mengikuti jejak darah yang dibuat Naru menggunakan potongan kaki bandit itu. Saat predator berhenti di bawah Naru, Naru melompat dari pohon dan menyerangnya.
Naru dilempar oleh predator. Saat predator hendak menyerang, anjing Naru menyerangnya yang membuat tombaknya tidak mengenai Naru. Naru lari dan predator mengejarnya. Naru dan predator berkelahi. Mereka saling serang sampai di mana Naru terpojok. Predator mengeluarkan perisainya namun tersangkut oleh batu yang membuat Naru tidak terkena. Predator terus menekan perisainya, membuat semakin dekat dengan leher Naru. Naru memotong taring predator lalu menancapkannya ke tangannya, yang membuat Naru bisa lepas dan menghindar. Melihat anjingnya membawa kampak, Naru memanggil dan merebut kampak itu dan menyerang kaki predator, serta melilitkan tali ke lehernya. Naru dilempar dan terjatuh di seberang kolam. Naru menarik talinya dan membuat predator jatuh ke kolam hisap itu. Predator muncul dari kolam dan ia berusaha menyerang Naru dengan senjatanya. Saat laser diaktifkan, laser itu mengarah ke kepala predator. Saat tembakannya dilepas, tembakan itu tidak mengenai Naru, namun mengarah ke dirinya, mengenai kepalanya dan membunuhnya. Melihat predator mati, Naru berteriak. Keesok harinya, Naru pulang ke perkemahan hanya bersama anjingnya. Naru membawa kepala predator sebagai bukti, serta menyerahkan pistol ke kepala suku yang lama. Karena hal itu, Naru diangkat jadi ketua. Dan cerita pun usai.